Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sesi kita kali ini di bulan Ramadan ini saya mau cerita hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang paling saya sukai dalam bisnis saya adalah adanya orang-orang baru. Saya senang bertemu dengan orang baru. Mengapa? Karena mereka, orang baru itu tidak pernah punya beban, tidak ada keraguan. Mereka langsung percaya dengan apa yang Anda katakan. Dan mereka tidak tahu penjelasannya itu mana yang benar dan mana yang kurang benar. Mereka selalu bersemangat. Itu yang menyebabkan orang lain jadi tertarik. Orang bergabung karena semangat Anda. Bukan karena Anda tahu mana penjelasan yang benar, tapi tidak pernah sekalipun berani untuk berbicara dengan mereka. Saya katakan ini bisnis hebat. Mengapa? Ini adalah bagian yang paling indah dari bisnis ini. Apa itu? Bahwa Anda berteman, lalu Anda diberi uang. Anda dibayar untuk menemukan orang baru. Saat Anda memiliki tim baru dan mereka bertindak seperti Anda, maka Anda punya kebebasan finansial. Saya senang berbagi kepada siapapun dengan semangat, dan Anda pun juga harus begitu. Meski tidak semua orang akan join dengan apa yang Anda tawarkan, namun kalau mereka tidak join, Anda pun juga masih untung. Anda punya teman yang sudah tahu bahwa Anda punya bisnis dan produk kelas dunia. Biarkan mereka yang akan menceritakan kepada istri dan teman-temannya tanpa Anda harus membayar mereka. Seperti pasang iklan gratis kan? Kelak mereka akan menjadi nasabah Anda. Hebat nggak? Bahkan semakin lama mereka menunda untuk jadi nasabah, premi yang harus mereka bayar semakin mahal. Tentu saja hasil yang Anda terima jauh lebih optimal. Rekan-rekan semua, selama saya di sini, saya menjumpai ada beberapa orang yang kurang kelebarannya. Anda tahu bahwa untuk mencapai penghasilan optimal dari 8 generasi, maka minimal Anda harus mempunyai 5 kelebaran. 5 kelebaran BP. Saya kaget, banyak yang ingin menjadi MDIT, Million Dollar Income Team, padahal masih punya 3 kelebaran. Dan dia berharap 3-tiganya jadi BP semua dan sukses semua, menjadi MDIT bintang 1 semua, agar Anda bisa menjadi bintang 1. Aneh nggak sih? Bagaimana bisa? Tidak semua olahraga malam Anda akan menghasilkan anak kan? Wah repot ambek buta terong ya. Tidak semua anak Anda bisa sukses seperti Anda kan? Kalau Anda mau jadi MBIT, maka Anda harus memiliki minimal 10 kelebaran. Dan untuk itu Anda perlu membangun 20 kelebaran itu cepat. Anda perlu presentasi semua orang yang Anda kenal. Masih banyak orang-orang yang butuh dengan bisnis ini. Karena itu Anda harus menjelaskan dan menceritakan kepada mereka. Beberapa ada yang mau, beberapa ada yang tidak. Biarkan mereka yang memutuskan, bukan Anda yang memutuskan. Katakan hal ini kepada siapa saja saat Anda presentasi bahwa Anda akan besar dengan bisnis ini. Kalau mereka join, katakan Anda akan besar di bisnis ini. Kalau dia tidak join, katakan kamu akan menyesal nanti. Karena kita akan punya bisnis yang besar. Anda tidak bisa merubah mereka semua, tapi Anda bisa meyakinkan beberapa orang yang sudah Anda presentasi. Beberapa orang tidak ikut dan beberapa orang akan yakin dengan Anda. Pada awalnya, saya ini juga takut dengan orang asing atau dengan orang baru. Karena saya punya masa kecil yang kurang baik. Saat saya kelas 3 SD, kondisi orang tua kami sudah bercerai. Saya, kakak, adik, dan ibu atau mama terpaksa menumpang di rumah nenek. Kami hidup bersama ibu yang sedang terpukul hatinya, merasa tidak percaya diri, sedangkan nenek kami adalah seorang wanita yang protektif yang berusaha untuk melindungi seluruh anggota keluarganya. Sehingga mama saya tidak boleh keluar. Apa dampaknya? Ibu saya tidak banyak bergaul dan kami semua menirunya. Padahal ibu saya adalah seorang yang berparas cantik dan menyenangkan bagi siapapun. Saya tidak terbiasa ya untuk bergaul dengan banyak teman dulu, karena saya melihat orang tua saya tidak melakukannya.
Saya pikir itu yang benar. Padahal itu terjadi karena mental ibu saya sedang rapuh. Sehingga saat saya dewasa, barulah saya mengerti sumber masalahnya. Belajar untuk menyukai orang baru harus dimulai dari belajar untuk mempercayai diri Anda sendiri dan orang lain. Tentu saja, itu semua membutuhkan proses yang panjang. Saya dulu berpikir bahwa ada orang jahat di luaran sana. Lalu saya tidak mampu untuk melawannya, maka saya harus berlindung di tempat yang aman. Karena cara itulah yang baik. Belakangan saya menyadari bahwa itu keliru. Jika mau mencari tempat yang baik atau kawan yang terbaik, maka saya harus merubah diri saya menjadi baik dahulu, sehingga dimanapun saya berada, saya dapat menebarkan kebaikan dan persahabatan. Cara yang paling sederhana untuk menambah daftar nama Anda adalah dengan menyukai anak-anak. Bicaralah dengan bayinya, puji bayinya. Semua bayi itu lucu, meskipun tidak terlalu ganteng. Tanya siapa namanya, ayahnya namanya siapa, ayahnya kerja di mana, pasti akan ada yang menjawab. Namanya siapa? Budi, yang jawab mamanya. Tinggalnya di mana sayang? Di Sidoarjo, pasti yang jawab mamanya. Ayahnya kerja di mana? Di pertambangan. Wah, ayah sayang ya sama kamu ya. Apa ayah saya selalu bersama kamu setiap hari? Oh tidak, ayah masih kerja, sebulan sekali baru pulang. Maka kalau Anda bicara dengan bayi, ibunya yang akan menjawab. Dan semua informasi Anda akan dapatkan. Yang kedua, bicaralah dengan orang yang kelihatan bahagia dan menyenangkan. Bertemanlah dengan banyak orang dan jangan terlalu menjual, karena mereka tidak suka. Pahamilah ritmenya, pelajari iramanya. Kapan Anda naik, kapan Anda turun, kapan Anda berhenti untuk sesaat. Coba dengarkan lagu seperti ini. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Keren kan? Maulana ya Maulana. Lalu bandingkan dengan yang ini. Ojo kon reken. Itu seperti orang yang ngomong nyerocos terus sehingga nggak bisa didengarkan sama sekali. Nah, di tempat kami belajar, New Univision terbukti mampu membantu merubah cara pandang terhadap diri Anda dan terhadap orang lain, serta mendesain ulang sudut pandang masa depan seperti apa yang pantas untuk Anda perjuangkan. Untuk mempersiapkan masa depan anak-anak yang terbaik, tentu saja Anda membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Tidak harus besar sih, tapi tidak juga harus kecil. Anda tentu memahami bahwa nilai uang akan terus-menerus mengecil. Bahwa berbelanja membawa uang 1 juta saat ini tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Apalagi untuk 20 tahun mendatang. Bisa jadi nggak ada artinya uang segitu. Karena itulah teman-teman, Anda harus menjadi MDIT agar Anda tidak lagi terbebani bayar premi. Anda harus menjadi MDIT untuk tahu wajah dunia. Meskipun menjadi bisnis partner bisa berjalan-jalan ke luar negeri, tapi ngenes juga jika ke luar negeri tidak bisa belanja, cuma lihat-lihat aja. Nyesel kan? Ada 3 level dari 3 pengetahuan yang saya ketahui agar Anda bisa berhasil. Yang pertama, mengetahui. Kedua, mengerti. Yang ketiga, aplikasi. Anda tidak bisa sukses kalau Anda tidak mengaplikasikan apa yang Anda mengerti. Anda tidak banyak tahu tentang kepemimpinan kalau Anda sendiri tidak memimpin orang. Kita menyediakan banyak kaset, ada buku, ada tiket pertemuan yang disediakan untuk Anda, ada aplikasi yang siap Anda pelajari. Saya berbicara ini tidak dalam rangka meminta Anda untuk membelinya, tapi saya ingin Anda menggunakannya agar Anda bisa bertumbuh. Buku yang Anda baca tidak bisa merubah Anda, tapi mengaplikasikan isi buku itulah yang akan membuat Anda berubah. Mengapa saya MDIT-nya bukan di 2 tahun yang pertama? Kok barusan tahun 2019, sekitar tahun ke-5? Ini alasannya. Dulu saya merasa sudah tahu cara menjadi MDIT sebelum saya menjadi MDIT. Dan untuk menjadi MDIT adalah
menurut perhitungan memiliki 10 kelebaran BP dengan volume bisnis kisaran 10 sampai 15 miliar. Tapi saya tidak bisa menjadi seorang BP. Saya tidak bisa menjadi seorang MDIT sebelum saya menjadi double diamond. Dan saya tidak bisa menjadi double diamond dan MDIT sebelum membuat peringkat itu hidup di dalam hati saya. Karena sukses tidak cukup dari apa yang Anda ketahui, tapi dari apa yang Anda yakini. Nah, boleh nggak saya bicara secara pribadi dengan Anda semua? Anggap di sini tidak ada orang lain selain diri Anda dan saya. Saya mau bicara dengan Anda para laki-laki, karena penonton saya kebanyakan laki-laki sih. Setiap laki-laki selalu ingin menjadi pemenang, jadi pemenang. Dalam tiap dada laki-laki ada hasrat untuk menang. Spirit dari kompetisi dalam diri kita selalu ingin melakukan yang terbaik. Mereka para lelaki seperti Anda dan saya ingin terangkat dan ingin dihargai. Laki-laki itu impiannya sederhana, menjadi hero. Kita sering bermimpi menjadi juara dan orang lain bertepuk tangan. Laki-laki punya impian besar jadi hero bagi anak-anaknya, serta dieluk-elukan oleh istrinya sebagai hero penyelamat keluarga. Bayangkan, Anda di depan panggung, di tengah ribuan orang yang menyaksikan Anda, lalu memanggil nama Anda, lalu ada yang berkata keras di speaker, "Kita sambut para pemenang bisnis kita sambut para juara, kita sambut para pemenang bisnis ini, kita sambut para juara, saya." Nah, itu bener salah itu. Angel. Apa sih yang akan terjadi kalau Anda menang di pertarungan bisnis ini? Yang pertama, kemenangan adalah serial dari kehidupan Anda. Orang di sekitar Anda akan terkesan dan mencintai dan percaya dengan Anda. Yang kedua, orang yang membenci Anda akan tutup mulut. Yang ketiga, jika Anda saat ini menjadi juara dunia, apakah Anda akan terpikir untuk berhenti? Nggak mungkin dong. Jika semua tim Anda tidak berpikir untuk berhenti, dan mereka merasa menjadi juara dan mereka adalah juara, maka Anda akan freedom. Yang keempat, orang di sekeliling Anda akan melihat visi mereka. Orang di sekeliling Anda akan melihat visi, mereka akan membuat keputusan penting bagi hidupnya, dan mereka akan menjalankan bisnis ini bersama Anda. Apakah Anda mau menjadi MDIT? Kejar double diamond. Apakah Anda siap menjadi MDIT? Buatlah dia hidup di dalam hati Anda. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta klik tanda lonceng agar Anda dapat update video kami selanjutnya. Terima kasih. Anda bisa jadi MDIT, Anda sudah jadi MDIT, dan Anda pasti jadi MDIT.